Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai aset dan pengukurannya. Berikut anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama, Nur Alia Safira dengan NIM akhir 078, Marifatul Ummah dengan NIM akhir 108, Muhammad Akil Sirajuddin dengan NIM akhir 215, dan Arin Salsabila dengan NIM 040, dan yang terakhir Revani Kaila Syam dengan NIM akhir 318. Perspektif peneliti dalam akuntansi. Perspektif peneliti dalam akuntansi yaitu cara pandang atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena akuntansi. Perspektif ini menentukan tujuan peneliti, metode yang digunakan, serta bagaimana peneliti menafsirkan hasil penelitian. Dalam kajian teori akuntansi, perspektif peneliti biasanya dibedakan menjadi beberapa pendekatan utama. Berikut pendekatan utama perspektif peneliti dalam akuntansi. Yang pertama, perspektif positif. Bertujuan menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang terjadi di dunia nyata dengan menggunakan data empiris dan pengujian statistik. Yang kedua, perspektif normatif, yaitu berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik akuntansi dengan menggunakan penalaran logis untuk merumuskan prinsip atau metode akuntansi yang terbaik. Yang ketiga, perspektif perilaku atau behavior, yaitu meneliti bagaimana pengguna laporan keuangan seperti investor atau manajer bereaksi terhadap informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu perspektif pasar modal atau capital market, yaitu menganalisis hubungan antara informasi akuntansi dan reaksi pasar seperti perubahan harga saham atau keputusan investasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai cara mengukur fenomena dalam metodologi akuntansi. Jadi, dalam metodologi akuntansi, pengukuran fenomena dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda tergantung perspektif penelitian. Dan pada pendekatan ideografik sendiri, dia menekankan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena dalam konteks tertentu. Sedangkan dalam pendekatan nomotetik, yaitu mengukur fenomena dengan mencari pola umum melalui analisis data dan pengujian empiris. Nah, di sini berarti dalam penelitian akuntansi, cara mengukur fenomena itu tidak selalu sama. Jadi, jika menggunakan pendekatan ideografik, peneliti biasanya harus fokus untuk memahami suatu kasus secara mendalam. Misalnya, praktik akuntansi suatu organisasi atau situasi tertentu. Sedangkan kalau pendekatan nomotetik, yaitu lebih menekankan pengukuran yang bersifat kuantitatif, yaitu mencari hubungan atau pola umum dari data yang dapat berlaku secara lebih luas. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai cara menentukan perspektif metodologi akuntansi. Nah, penentuan perspektif metodologi bergantung pada tujuan penelitian dan cara memahami realitas akuntansi. Seperti perspektif ideografis, itu digunakan ketika penelitian itu bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks tertentu. Sebaliknya, kalau perspektif nomotetik, itu digunakan ketika penelitian bertujuan untuk menemukan hubungan umum yang dapat diuji secara empiris. Nah, ini berarti dalam menentukan perspektif metodologi, peneliti harus melihat tujuan penelitiannya terlebih dahulu. Jika tujuannya itu untuk memahami fenomena akuntansi secara detail dalam konteks tertentu, maka pendekatan ideografis itu lebih sesuai. Namun, jika tujuannya mencari hubungan umum antar variabel dan menguji teori dengan data, maka pendekatan nomotetik itu lebih tepat digunakan. Jadi, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang perspektif ilmu akuntansi. Jadi, perspektif ilmu akuntansi adalah cara pandang yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan praktik serta konsep dalam akuntansi. Dengan adanya perspektif ini, kita dapat memahami bagaimana informasi akuntansi disusun, bagaimana laporan keuangan digunakan oleh beberapa pihak, dan juga bagaimana teori akuntansi berkembang seiring waktu berjalan. Perspektif ilmu akuntansi itu dibagi menjadi 3 berdasarkan aset. Yang pertama ada historical cost, nilai ekonomi, dan juga decision usefulness. Yang pertama kita akan membahas tentang historical cost. Jadi, historical cost adalah memandang bahwa aset dan transaksi akuntansi dicatat berdasarkan biaya perolehan pada saat transaksi terjadi. Tujuannya yaitu untuk menjaga objektivitas
data, dan memudahkan proses verifikasi informasi akuntansi. Oleh karena itu, historical cost dapat menjadi salah satu konsep yang paling lama dan paling banyak digunakan dalam praktik akuntansi. Yang kedua, ada nilai ekonomi, yaitu perspektif ini melihat bagaimana cara akuntansi berdasarkan nilai ekonomi yang dimiliki oleh suatu aset atau transaksi. Yang artinya, aset tidak hanya dilihat dari harga perolehannya saja, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan di masa depan. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep penilaian modern seperti fair value. Yang terakhir atau yang ketiga adalah decision usefulness, yaitu perspektif yang menekankan bahwa tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Informasi akuntansi ini biasanya digunakan oleh investor, kreditur, dan juga manajemen. Jadi kenapa ketiganya melihat informasi akuntansi itu? Karena untuk menilai kondisi keuangan perusahaannya. Maka dari itu, laporan keuangan harus disusun secara relevan dan dapat dipercaya agar dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Perspektif penelitian pada akuntansi adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti untuk memahami fenomena akuntansi. Nah, perspektif ini menentukan bagaimana peneliti melihat realitas akuntansi, metode yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, serta cara menafsirkan dari hasil penelitian tersebut. Dengan kata lain, perspektif adalah landasan filosofis yang mempengaruhi seluruh proses penelitian. Selanjutnya, perspektif utama dalam penelitian akuntansi. Ada 4 perspektif, yaitu yang pertama ada perspektif positif atau positif accounting perspektif, di mana perspektif ini bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang terjadi di dunia nyata. Ciri-cirinya bersifat empiris dan objektif, menggunakan data kuantitatif, menguji hubungan sebab akibat. Contoh penelitian yang digunakan yaitu pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keuangan, pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh teori dari positive accounting theory. Yang kedua ada perspektif normatif. Perspektif normatif bertujuan untuk menentukan bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan. Ciri-cirinya berfokus pada konsep ideal atau standar, menyusun prinsip atau pedoman akuntansi, bersifat preskriptif atau memberi rekomendasi. Contoh penggunaannya yaitu bagaimana metode pengukuran aset yang paling tepat, bagaimana laporan keuangan seharusnya disusun agar lebih relevan. Perspektif ini banyak dibahas dalam literatur teori seperti accounting teori. Perspektif yang ketiga yaitu interpretif. Perspektif interpretif berusaha memahami makna praktik akuntansi dari sudut pandang pelaku atau organisasi. Ciri-cirinya bersifat kualitatif, menekankan pemahaman sosial dan budaya, menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi kasus. Contohnya, bagaimana aparat desa memaknai transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian akuntansi sosial dan organisasi. Dan perspektif yang terakhir yaitu perspektif kritis. Perspektif ini melihat akuntansi sebagai alat yang dapat mempengaruhi struktur kekuasaan, ekonomi, dan masyarakat. Ciri-cirinya mengkritisi praktik akuntansi yang ada, fokus pada keadilan sosial, transparansi, dan kekuasaan, banyak digunakan dalam penelitian akuntansi sosial dan lingkungan. Contohnya, apakah laporan CSR benar-benar mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan? Apakah sistem akuntansi memperkuat ketimpangan ekonomi? Selanjutnya ada peran perspektif dalam proses penelitian. Perspektif penelitian mempengaruhi beberapa hal berikut, yaitu yang pertama perumusan masalah penelitian, yang kedua pemilihan metode penelitian kuantitatif atau kualitatif, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat cara menganalisis dan menafsirkan data, dan yang kelima kesimpulan yang dihasilkan. Misalnya, perspektif positif akan mempengaruhi pada regresi statistik yang digunakan, sedangkan untuk perspektif interpretif menggunakan metode wawancara mendalam. Baik, di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang aset. Jadi, aset itu sebenarnya semua sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan yang bisa memberikan manfaat di masa depan. Jadi, sesuatu yang bisa disebut aset itu bukan cuma karena dimiliki, tapi karena bisa dipakai untuk menghasilkan keuntungan. Misalnya seperti kas, persediaan barang, atau peralatan produksi. Jadi yang penting aset itu harus berasal dari kejadian yang sudah terjadi, misalnya hasil pembelian atau transaksi sebelumnya. Jadi bukan sesuatu yang belum jelas
atau masih rencana. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu aset, jadi kita perlu tahu gimana cara menilai atau mengukur aset tersebut. Jadi dalam akuntansi, aset itu harus dinyatakan dalam angka supaya bisa dimasukkan ke laporan keuangan. Nah, ada beberapa cara untuk mengukurnya. Yang paling umum itu biaya historis. Jadi berdasarkan harga aset saat dibeli, tapi dalam kondisi tertentu. Bisa juga pakai nilai wajar, yaitu harga pasar saat ini. Pemilihan cara ini itu penting banget karena akan mempengaruhi nilai aset yang muncul di laporan keuangan dan akhirnya bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Yang terakhir, menjelaskan tentang fondasi intelektual dalam akuntansi. Jadi akuntansi itu tidak asal catat, tapi ada dasar pemikiran atau konsep yang jadi pedoman. Ini tuh yang disebut dengan kerangka konseptual. Di dalamnya dijelaskan tujuan laporan keuangan itu apa, terus juga definisi dari aset, liabilitas, dan unsur lainnya, serta bagaimana cara mengakui dan mengukurnya. Dengan adanya fondasi ini, laporan keuangan itu lebih konsisten dan bisa dipercaya. Jadi orang yang membaca juga bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.